Kemudian hikmah dari wajibnya untuk tetap napa niku musabarul dhifi napa sabar akan kelemahannya. nggih. Hikmahnya tetap wajib untuk bertahan atas kelemahannya nih karena sesungguhnya orang muslim niku berperang niku atas dasar salah satu dari kedua kebaikan. Kebaikan pertama adalah mati syahid, yang kedua memperoleh harta rampasan perang bersamaan dengan mendapatkan pahala. Sementara nggih. Sementara orang kafir niku berperang hanya karena untuk mendapatkan bagian dunia saja. Ama idazadu ngalal mislaini kama atani wa wahidin ngan mi'atin faya juzu al insyirafu mutlakon. Ketika orang kafir ini pasukannya 2 kali lipatnya orang-orang muslimin seperti 200 tambah sedikit lebih 201 nih 200 lebih, maka boleh untuk maka boleh bagi muslimin untuk melarikan diri dari medan pertempuran secara mutlak. Niki kalau pasukannya niku memang 2 kali lipat lho. 2 kali lipat lebih walaupun lebih 1 lah. Lah kan lek masih 2 lipat, 1 lipat kuwi sik padha. Mergane wong muslim siji musuhe wong kafir loro imbange niku. Enggak oleh. Lah nyapa kok ngono mergane padha kali. Oleh mlayu. Ini kalau nek bab diyat kan ya ngono kan. Terus akhirnya perimbangannya baru ngene bab peperangan iki. Oleh. Kemudian Pak Andi lemah syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harrama jam'un mujtahiduna al-insyirafa mutlaqan. Hanya saja niki memang khilaf. Jam'un mujtahidun segolongan ulama niki tetap mengharamkan orang-orang muslimin berlari dari medan pertempuran secara mutlak tanpa ada embel-embel. Pokok kadung perang wis ndak oleh buyaran, haram secara mutlak. Idza balago al muslimuna, tapi terusane ketika pasukan muslimin niki jumlahnya ada 12.000. Pokok pasukan muslimin ada 12.000, musuhe piro mawon Harus berani. niki panggah los napa mboten pareng wali. Karena niku merupakan jumlah bilangan yang sangat besar. Niku pokok irung mengenal perang dunia mana ini. Jangan tak Jangan namanya perang dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Terusane. Ya. Layu apa? Li khobarin layu gelabu isna asyara alfan min kilatin. Karena ada khobar, ada hadis bahwa pasukan yang jumlahnya 12.000 itu tidak akan bisa dikalahkan karena sebab sedikitnya. Karena sudah bilangan yang sangat besar 12.000. Musuh 200.000. Ya iki dawuh Kanjeng Nabi niki. Wabihi khusat al ayatu, dengan khobar ini maka ada ayat yang ditaksis. Wa yujabu bi anal muradamil hadisi anal ghaliba la hadal adati adzufru. Iya. Fala ta'arrudu fihi li hurmati firorin wala li adamiha. Kemudian dijawab bahwa murad dari hadis itu adalah anal ghalibal hadil adat adzufru. Fala ta'arrudu nggih fihi. Karena umumnya jumlah bilangan yang ada 12.000 niki napa niku rata-rata niki pasti akan mengalami kemenangan. Oleh karena itu tidak ditentang sama sekali terkait dengan pemahaman khobar tersebut. Karena keharamannya firor, haramnya napa niku lari dari medan pertempuran dan tidak adanya hurmatnya firor, lalu haramnya firor. Kama huwa wajibun. Wa in lama yahrumu al insyirafu in qawamna
ila mutaharrifan wa inna ma yahrum alin syirafu in qawamnahum ila mutaharrifan likitalin amutakhazizan ila fi'atin yastangjidu bihi al adwi walau ba'idatan. Bangdotan Pak. Nggih. Keharaman berlari dari medan pertempuran ini jika memang kita muslimin niku sebanding dengan orang kufar. Kecuali napa mutaharrifan, kecuali kalau berlari niku kecuali napa ilam mutaharrifan li kita niku. Oh, Mbak. Nggih. Maknane napa niku? Illa mutahar angin kafir madani mi'at. Mutaharrifan Mas Bros. Market. Minggo karo kau tak karo minggu bukan melayu di kita yang minggu ini kan caranya melayu mubeng kau piye ngono. Nggih. Minggu dalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi wa inna ma yahrum syirafu in qawamnahum ila mutaharrifan likitalin amutakhazizan ila fiatin yastangjibi al-abdu walau bi'aidatan. Kemudian haramnya berlari dari medan pertempuran ini jika pasukan kita sebanding dengan orang-orang kafir. Dan tidak haram ilah mutakhazizan kecuali orang yang hanya berpaling dari medan pertempuran atau orang yang minta tolong kepada golongan yang lain untuk menyelamatkannya dan mengalahkan musuh walaupun minta tolongnya walaupun orang fi'ah walaupun sekelompok orang tersebut niku berada di jarak yang jauh. Ngeten niki mboten terbilang insiraf atau tidak termasuk orang yang berlari dari medan pertempuran. Karena apa? Karena ada tujuan tersendiri. Dia meninggalkan peperangan itu karena untuk minta tolong kepada kelompok. Jadi ada istilahnya mengatur siasat untuk memenangkan pertempuran, sehingga ngeten iki mboten dianggap insyiraf atau berlari dari medan pertempuran. Atau orang yang memutar niki mutaharrifan niki menggok tapi tujuannya hanya untuk mengatur siasat niku. Lah ya. Jadi enggak kok terus lari iki koyo pas perang kok maju mari kandri enggak anu rumasa kalah lah enggak oleh. Mutaharrifan berarti malah terus siasat niku. Heeh, mutaharrifan minggo di kita Yes, pokok mboten meninggalkan untuk seterusnya. Enggak meninggalkan medan perang. Wa yuraku darori kufarin wa abiduhum walau muslimina kamilina bi asrin kama yuraku harbiyun maghurun li harbiyin bil qahri ayasira bin nafsil asri arriqo alana wa yakununa kasai amali ghanimah. Kemudian anak-anak kecilnya orang kafir, kemudian budak-budaknya, walaupun budak tersebut orang muslimin yang sempurna, niku dengan tertawannya, dengan menjadi tawanan, niku dengan sendirinya seketika menjadi budak-budak kita muslimin maksudnya. Seperti halnya orang-orang kafir harbi yang dipaksa untuk berperang niki ketika ia sudah menjadi tawanan perang niku seketika juga menjadi budak bagi kita muslimin. Wa yakununa yasairi amwalil ghanimah, dan mereka juga seperti harta benda rampasan perang yang lain kedudukannya. Wadakola fid darori asibyanu, darori bocah cilik asibyan di dewene maksudnya. Wadakhola fid darori asibyanu wal majaninu waniswanu wala hadda in wati'a waniswanu. Kemudian wadakhola fid darori, termasuk darori, anak-anak kecil itu adalah sibyan, anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang perempuan. Berarti daror niku sifatnya lebih umum dari sibyan. Kalau sibyan hanya anak kecil, daror niku bocah-bocah cilik yang dikehendaki adalah meliputi sibyan, majanin, orang-orang gila dan niswan.
orang-orang perempuan. Walah kada in wati'a ghanimun au abuhu au sayyiduhu amatan fil ghanimah walau qabla ikhtiyai tamaluki ana fiha subhata milkin wa yu'zaru alimun bitahrimi la jahilun bihi in udira likur bi islami au bu'di makhalian. Tidak ada had sama sekali jika orang yang merampas niku wati, orang yang merampas atau ayahnya orang yang merampas niku wati, atau majikannya orang yang merampas, amat niku mewati amat atau menjima kepada amat yang masih nopo pada amat yang, saya ulangi, in wati'a ghanimun au abuhu au sayyiduhu amatan fil ghanimah. Jika orang yang merampas rampasan perang niku merampas amat sebagai ghanimah, atau ayahnya orang yang merampas atau majikannya niku wati atau jima pada amat yang menjadi rampasan perang, niku tidak ada had sama sekali. Walaupun amat tersebut nih, walaupun watiknya niki terjadi sebelum nopo, sebelum dibagi. Karena apa? Karena amat di sini masih subhatu milkin, masih subhat kepemilikannya. Tapi wayu azharu alimun bitahrim, jika yang melakukan itu orang yang alim, maka ia ditakzir, yang tahu tentang keharamannya tersebut, haramnya wati, haramnya wati sebelum dibagi, niku maka ditakzir. La jahilun, tidak ditakzir jika seseorang tersebut tidak tahu tentang keharamannya, dan jahilnya niki memang harus sing udhira, jahil yang ma'dzur, jahil yang ditolerin oleh syariat. Karena barusan masuk Islam atau jauhnya ia dari para ulama sehingga tidak tahu tentang hukum haramnya jima amat sebelum dibagi sama sebelum dibagi ini. Dijajari saya Pak. Pun telas nih. Lah dibahas yo nggih.